Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya. Baik, bagaimana? Masih semangat belajar dari rumah? Harus dong ya, harus tetap semangat walaupun kita masih tetap belajar dari rumah. Nah, pada pagi hari ini kita akan masuk ke pembelajaran ketiga dan keempat di tema 4 subtema pertama. Namun sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Baik. Nah, untuk topik kita pada pagi hari ini, kita akan membahas putar transmisi listrik, kemudian ASEAN, yang ketiga keragaman ekonomi, dan juga reklame. Sebelum kita memasuki ke pembahasan yang pertama, amatilah gambar berikut ini. Ya, di sini ada beberapa benda yang bersumber dari energi listrik, kemudian berubah menjadi beberapa energi. Seperti yang pertama, ini lampu dari energi listrik berubah menjadi energi cahaya ya, penerangan. Kemudian yang kedua, dari energi listrik berubah menjadi energi panas ya. Yang ketiga, dari energi listrik menjadi energi suara. Dan yang keempat, dari energi listrik ke energi gerak. Nah, pasti kalian di rumah ataupun dimanapun sering menemukan dan sangat mudah ditemukan beberapa benda yang membutuhkan energi listrik. Gitu ya. Nah, kita masuk nih ke pembahasan yang pertama, transmisi listrik. Lihat alur sistem tenaga listrik. Listrik yang kita sekarang bisa nikmati di rumah ya, ataupun di tempat-tempat umum yang lainnya, ya itu ternyata ada alur sistemnya ya, dari mana tenaga listrik itu bersumber. Nah, di sini pertama, di sini ada PLTA, pembangkit listrik tenaga air, ya, PLTP, PLTG, PLTU, PLTGU. Nah, ini adalah pembangkit energi listriknya. Ya, pertama dari sini sumbernya, kemudian dia tersalurkan ya ke transmisi listrik ini. Ya, ini bisa kalian lihat. Nah, apabila kalian bisa menemukan di beberapa tempat nih eh, yang seperti ini ya, sutet-sutet seperti ini adalah transmisi listriknya ini. Ya, kemudian barulah dia ke aliran listrik yang lebih kecilnya lagi. Ya, setelah itu barulah ke sosial, bisa ke tempat ibadah, ya, kemudian ke ruang-ruang publik, terus kemudian bisa ke penerangan lampu jalan, kemudian ke tempat-tempat bisnis, ke tempat industri, dan juga ke rumah-rumah. Nah, ini adalah eh, alur sistem tenaga listriknya. Seperti itu ya. Dan seperti kita ketahui juga, di Indonesia, penyedia listrik itu dikelola oleh perusahaan ketenaga listrikan milik negara, yaitu PT PLN. Gitu ya. Nah, kemudian, kemudian ini ada gambar nih dua ini, ya bisa kalian lihat juga ini kurang lebih sama dengan gambar yang di samping ini. Ya, ini adalah bagaimana listrik itu bisa sampai ke rumah kita. Ya, bisa kita nikmatin ya, kita bisa menonton TV, kita bisa mendengar radio, kita bisa eh, ngecas handphone, kemudian kita bisa menghidupkan segala bentuk alat yang membutuhkan listrik tadi ya seperti di awal itu berasal dari mana. Nah, ini adalah contohnya ya. Ada transmisi listrik ya, ada sistem tenaga listrik yang bisa mengubah beberapa energi itu sehingga menjadi energi listrik yang bisa kita gunakan. Nah, kemudian kita masuk nih ke ASEAN. Di tema-tema sebelumnya kita juga pernah menemukan pembahasan tentang ASEAN ini ya, atau singkatan dari Associations of Southeast Asian Nation, ya, atau perkumpulan organisasi organisasi perkumpulan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, ini sejarah singkatnya. Yang pertama, merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kemudian yang kedua, terbentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Yang ketiga, Indonesia merupakan salah satu dari pendiri ASEAN, selain Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina ya. Yang keempat, saat ini anggota negara ASEAN berjumlah 10 negara, selain 5 negara pendirinya yang tadi ya. Nah, 5 negara yang lainnya yaitu ada Laos, Vietnam, Brunei Darussalam, Myanmar, dan Kamboja. Makna lambang ASEAN itu ada maknanya nih, ya. Biru itu melambangkan perdamaian, merah
keberanian, putih kesucian, kuning kemakmuran, dan 10 batang padi yang terikat itu melambangkan 10 negara anggota ASEAN itu sendiri. Nah, di ASEAN juga ini kenapa negara-negara ini membentuk suatu organisasi ya karena negara-negara ini negara-negara ini melakukan kerjasama dari berbagai bidang, bukan hanya dari bidang apa, bukan hanya dari bidang pendidikan saja ya, bisa juga di bidang ekonomi, di bidang politik, bidang sosial budaya gitu ya. Nah, salah satunya kerjasama kalau kita kaitkan dengan kelistrikan ya, dengan listrik, bahwa ASEAN juga memiliki proyek gitu ya, proyek ASEAN ini juga memiliki proyek di bidang kelistrikan gitu ya, ya yang juga tingkat tingkat permintaan di negara-negara ASEAN ini untuk masalah di sini sangat tinggi. Maka dari itu, antara satu negara dengan negara yang lain ini bekerja sama agar pasokan listrik di negara ASEAN juga tidak habis seperti itu ya. Jadi masih tetap keberlangsungan listrik di negara ASEAN tetap terjaga dengan baik. Nah, itu. Jadi bukan hanya sekedar kerjasamanya di bidang tertentu saja, di bidang ekonomi salah satunya listrik ini juga berpengaruh terhadap kerjasama di bidang ekonomi. Bayangkan saja apabila listrik ini tidak ada atau padam, ya secara otomatis segala bentuk kegiatan perekonomian ya dalam hal apapun pasti akan berhenti seperti itu. Karena saat ini banyak perusahaan-perusahaan yang bekerja dengan menggunakan sistem kelistrikan. Seperti itu ya. Jadi makanya kenapa negara-negara di Asia ini juga bekerja sama dalam hal pasokan listrik agar kerjasama di bidang ekonominya ini berjalan dengan lancar seperti itu. Nah, kemudian keragaman ekonomi di masyarakat kita bisa dipengaruhi dalam berbagai hal. Ya, yang pertama, perbedaan jenis pekerjaan, ya. Jadi ada yang bekerja sebagai guru, dokter, kemudian pilot, kemudian tukang bangunan, sekretaris, ya. Banyak jenis-jenis pekerjaan yang membuat itu jadi beragam, gitu ya. Kemudian jenis kegiatan ekonominya. Nah, jenis kegiatan UTM ini juga contohnya seperti berdagang ya, kemudian dari bidang jasa, dari bidang kerajinan, itu juga termasuk dalam keragaman ekonomi gitu. Jadi ekonomi itu tidak melulu segala sesuatu yang berkaitan dengan uang, misalnya seperti bank ya, seperti tidak tidak mesti seperti itu. Dari kerajinan, makanan, kemudian pakaian gitu ya itu juga bisa termasuk ke dalam jenis kegiatan ekonomi. Kemudian besar penghasilan. Ini juga termasuk ke dalam keragaman ekonomi karena masyarakat kita penghasilannya masih beragam ya. Ada yang penghasilannya masih di bawah rata-rata, ada yang di atas rata-rata seperti itu. Kemudian tingkat pendidikan ya. Antara pendidikan eh, yang SD, kemudian SMP, SMA, S1, S2, S3 mungkin itu akan beragam juga gitu ya. Akan beragam juga eh, pendapatan ekonominya gitu. Tapi juga saat ini pendapatan ekonomi tidak tidak selalu dilihat dari tingkat pendidikan. Ada yang tingkat pendidikannya SD tapi dia lebih berhasil dibanding apa orang-orang yang tingkat pendidikannya lebih tinggi seperti itu ya. Jadi jangan langsung menilai sebelah mata orang yang tingkat pendidikannya lebih rendah daripada kita. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, keterampilan khusus yang dimiliki. Ini juga bisa termasuk dalam keragaman ekonomi. Misalkan ini masuk ke dalam skill ya. Dia bukan hanya misalkan pintar, tapi dia memiliki skill dalam hal memasak, skill dalam memanage ya, memanage sesuatu. Nah, itu juga termasuk keterampilan. Kemudian jenis barang yang dimiliki atau yang dipakainya. Misalkan dia memiliki mobil, memiliki perhiasan, memiliki motor, memiliki sepeda. Itu juga termasuk eh, bisa kita lihat keragaman ekonomi atau keragaman tingkat ekonomi di masyarakat kita. Seperti itu, ya. Nah, selanjutnya kita akan memahami reklame, ya. Di pertemuan sebelumnya, di pembelajaran sebelumnya kalian juga sudah
memahami dan sudah kita bahas tentang reklame ini, tapi kita akan bahas kembali. Ciri reklame yang baik itu seperti apa? Ya, yang pertama, ciri reklame yang baik itu mencolok dari segi ukuran, warna, gambar, tulisan, dan penempatannya. Bisa kalian lihat ya, reklame itu biasanya ukurannya besar-besar, ya. Terus kemudian warnanya sangat mencolok, gambar-gambar yang pun mencolok, tulisannya juga besar-besar, dan penempatannya rata-rata ini di tempat-tempat yang strategis yang bisa dilihat oleh banyak orang. Kemudian yang kedua, kalimatnya jelas, kemudian singkat dan juga mudah dimengerti. Ya, tidak bertele-tele. Yang ketiga, menarik secara visual, ya. Visual itu secara tampilannya, warnanya, desainnya, nah itu. Jadi menarik. Yang keempat, memuat pesan yang benar dan jujur serta tidak mengada-ngada. Jadi benar, iklan yang dibuat reklame, ya sesuatu informasi yang dibuat reklame itu harus benar adanya dan jujur dan tidak mengada-ngada karena ini benar-benar dilihat oleh halayak luas dan bisa dilihat oleh orang banyak secara langsung karena dari segi ukuran pun ini lebih besar ya dibanding media-media yang lainnya. Seperti itu. Ya bisa kalian bandingkan antara gambar reklame satu dan reklame 2 ya, mana yang lebih masuk ke dalam ciri reklame yang baik. Apa gambar satu atau ke gambar yang kedua ya. Ciri kalau misalkan dilihat dari ciri-ciri reklame ini. Ya, nanti kalian bisa bandingkan. Seperti apa? Kalau misalkan kalian sudah bisa membandingkan ciri reklame yang baik, berarti kalian sudah bisa memahami bagaimana cara membuat reklame yang baik di kemudian hari. Seperti itu ya. Nah, thank you sudah selesai untuk pembelajaran kita kali ini. Ya, semoga kalian bisa memahami teorinya dan apabila masih belum bisa dipahami atau belum banyak yang kalian bisa pahami, kalian bisa buka lagi buku tematiknya ya di pembelajaran ketiga dan pembelajaran keempat. Bisa kalian temukan informasi sebanyak mungkin di buku tersebut ataupun di sumber-sumber yang lainnya. Gitu itu ya. Kita akhiri pembelajaran kita kali ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat belajar dari rumahnya ya. Jangan pernah bosan untuk terus menuntut ilmu ya. Karena apabila kita berhenti belajar maka kita tidak akan tahu lagi nih ilmu apa lagi yang bisa kita dapat. Itu ya pesan-pesan dari Pak Ripin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.